Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilarion Herfarvan Kesandika dengan NIM K002416 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi di blok 2.2 kardiorespirasi untuk topik Tractus respiratorius yang superior. Oke, langsung saja. Nah, untuk traktus respiratorius yang superior itu nanti akan ada beberapa organ-organ, yaitu untuk yang pertama itu ada nasus. Nah, di nasus ini nanti akan ada beberapa bangunan, yaitu yang pertama ada nasus externus terlebih dahulu. Nah, nasus externus ini nanti akan terdiri dari yang berbentuk osa atau tulang dan ada yang kartilago. Nah, untuk yang osa, si nasus externus ini nanti akan dibagi menjadi 3 tulang utama, yaitu ada os nasalis, os frontalis, sama os maxillaris. Nah, untuk kartilagonya nanti akan ada cartilago processus, cartilago septinasi, lalu ada cartilago alaris mayor, lalu ada cartilago alaris minor, sama ada cartilago septinasi. Nah, selanjutnya untuk yang cavum nasi itu nanti akan dibagi menjadi beberapa regio. Nah, yang pertama itu ada vestibulum nasi. Nah, vestibulum nasi ini dia regio yang terletak di anterior dari cavum nasi. Dia dibatasi oleh kulit dan di dalamnya nanti akan ada rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam nasus. Lalu ada regio yang kedua adalah regio respiratorius. Nah, di regio ini dia adalah regio yang paling luas atau yang paling besar dari regio-regio yang lain. Nah, di sini nanti akan terdiri dari bangunan-bangunan khusus yang nanti akan ada banyak muara-muara dari sinus paranasalis. Dan di sini juga nanti akan banyak ada neurovaskularisasi dari nasus ini. Lalu ada regio olfaktoria. Nah, regio olfaktoria ini dia kecil ya bentuknya, dan dia terdiri dari neuron olfaktorius yang nanti berfungsi sebagai saraf kranial yang pertama, yaitu nervus olfaktorius sebagai saraf penciuman. Oke, next. Nah, di sini adalah dinding-dinding lateral dari os nasus, regio nasus. Nah, di sini akan ada beberapa bangunan-bangunan, yaitu yang pertama ada lengkungan dari tulang, yaitu disebut dengan concha, yaitu yang pertama ada concha nasalis inferior bagian bawah, lalu ada concha nasalis medial, lalu ada concha nasalis superior. Nah, di antara concha-concha ini nanti akan ada sebuah saluran, yaitu namanya meatus. Nah, yang pertama ada meatus nasi inferior, lalu ada meatus nasi media, lalu ada meatus nasi superior. Dan di atas ini nanti akan ada, namanya adalah recessus sphenoethmoidalis. Nah, di sini nanti akan ada muara-muara dari sinus paranasalis. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari recessus sphenoethmoidalis. Nah, di recessus sphenoethmoidalis itu nanti akan ada muara dari sinus sphenoidalis di sini. Nah, selanjutnya nanti akan ada meatus nasi superior. Nah, di meatus nasi superior itu nanti akan ada muara dari cellulae ethmoidalis yang posterior. Lalu kita bergerak lagi ke meatus nasi media. Nah, di meatus nasi media itu nanti akan ada beberapa bangunan, yaitu yang pertama yang berbentuk seperti kubah. Ini dia namanya adalah bula ethmoidalis. Nah, bula ethmoidalis itu nanti akan ada muara dari cellulae ethmoidalis yang media. Lalu ada bergerak ke bawahnya itu nanti akan ada hiatus semilunaris. Nah, hiatus semilunaris itu nanti akan ada muara dari sinus maxillaris. Lalu bergerak ke bangunan selanjutnya itu ada infundibulum ethmoidalis. Nah, di infundibulum ethmoidalis ini nanti akan ada dua muara, yaitu yang pertama adalah sinus frontalis, lalu ada cellulae ethmoidalis yang anterior. Lalu bergerak lagi yaitu di bagian bawah dari hiatus semilunaris itu nanti akan ada processus uncinatus. Lalu lanjut ke meatus nasi inferior. Nah, di meatus nasi inferior itu nanti akan ada muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ductus nasolacrimalis itu
dia nanti akan mengalirkan air mata yang dihasilkan dari saccus conjunctivus oculi, yang nanti akan mengalirkan air mata dari situ ke regio nasus melalui lubang dari ductus nasolacrimatis. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah neurovaskularisasi. Nah, untuk yang pertama kita dari arteri terlebih dahulu. Jadi vaskularisasi dari regio nasus ini nanti ada dua, yaitu dari arteri carotis externa sama arteri carotis interna. Nah, untuk arteri carotis externa itu nanti akan ada beberapa cabang, yaitu ada arteri sphenopalatina, lalu ada arteri palatina mayor, lalu ada arteri labialis superior, sama ada ramus lateralis nasi. Nah, untuk yang carotis interna itu nanti akan ada arteri-arteri dari ethmoidalis, yaitu arteri ethmoidalis anterior sama arteri ethmoidalis yang posterior. Lalu untuk vena-venanya itu nanti akan mengikuti dari arteri-arterinya, jadi namanya itu sama. Lalu untuk nervusnya selanjutnya, nah untuk nervusnya nanti akan ada 3 bagian ya. Ada untuk yang sensorik penciuman, lalu ada sensorik umum, sama ada otonom. Nah, untuk yang pertama ada sensorik penciuman. Nah, itu nanti akan dipersarafi oleh nervus olfactorius, yaitu nervus kranial yang pertama. Lalu untuk yang sensorik umum itu nanti dia akan diinervasi oleh cabang-cabang dari nervus ophthalmicus, yaitu nervus 5 cabang yang pertama. Nah, di nervus ophthalmicus itu nanti akan ada 2 cabang lagi, yaitu nervus ethmoidalis anterior sama nervus ethmoidalis posterior. Lalu selanjutnya di sensorik umum ini nanti dia juga diinervasi oleh nervus nasopalatinus, yaitu cabang dari nervus maxillaris atau nervus kelima cabang kedua. Lalu untuk yang otonom itu nanti akan ada diinervasi oleh 2 nervus, yaitu nervus facialis sama nervus maxillaris. Nah, di regio nasus ini nanti dia akan ada anyaman dari kapil darah yang dia biasanya itu terjadi epitaksis atau mimisan. Nah, itu namanya adalah plexus Kieselbach. Nah, plexus Kieselbach ini nanti akan disusun oleh arteri-arteri yang ada di regio nasus, yaitu yang pertama itu ada arteri sphenopalatina, lalu ada arteri palatina mayor, lalu ada arteri labialis superior, sama ada arteri ethmoidalis yang anterior. Oke, lanjut ke faring. Nah, jadi faring ini dia nanti akan dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada nasofaring, lalu ada orofaring, sama ada laryngofaring. Oke, next saja. Nah, yang pertama ada nasofaring. Nah, nasofaring ini kita mulai dari letak skeletopisnya, yaitu letaknya di VC1 sampai VC2. Nah, di sini nanti akan ada bangunan-bangunan penting. Yang pertama itu ada opte. Opte itu apa? Yaitu dia ostium, pharyngeum, tuba auditiva, eustachii. Nah, itu apa? Dia itu merupakan sebuah lubang yang dia menghubungkan si regio nasus ini ke auris media. Nah, dia akan dihubungkan melalui tuba eustachii atau tuba auditiva yang nanti menghubungkan si nasus ini ke auris media. Lalu di sini nanti akan ada struktur yaitu namanya coana, itu dia pemisah dari nasofaring ke cavum nasi. Lalu selanjutnya ada tonsilla pharyngea. Nah, tonsilla pharyngea ini dia letaknya tuh di membran mukosa di dinding posterior dari nasofaring, itu di sini tonsilla pharyngea. Nah, selanjutnya itu nanti akan ada torus tubarius, lalu ada torus levatorius, sama ada recessus pharyngealis. Oke, next saja. Nah, selanjutnya ada orofaring. Nah, di orofaring ini nanti ada beberapa bangunan penting juga, yaitu yang pertama ada isthmus faucium. Nah, isthmus faucium ini dia merupakan pemisah dari cavum oris ke regio orofaring.
Nah, di sini nanti akan ada fauna penting juga, yaitu ada Arcus palatoglossus sama Arcus palatopharyngeus. Nah, Arcus palatoglossus itu apa? Dia adalah pelipatan mukosa di anterior dari fossa tonsillaris. Nah, fossa tonsillaris itu di sini, dan di bagian anterior itu nanti akan ada pelipatan, itu namanya Arcus palatoglossus. Itu nanti struktur ini tuh disebabkan oleh pendesakan dari musculus palatoglossus. Lalu di bagian posterior nanti juga akan ada pelipatan mukosa yang dia merupakan pendesakan dari musculus palatopharyngeus sini. Terus nanti akan ada fossa tonsillaris tadi yang sudah disinggung. Lalu di sini nanti akan ada struktur yaitu vallecula epiglotica. Nah, di sini biasanya tempat tertampungnya dari benda tumpul yang tertelak. Oke, next. Terus selanjutnya adalah laringofaring. Nah, laringofaring ini nanti akan ada beberapa struktur. Nah, yang paling penting itu nanti ada fossa piriformis. Fossa piriformis ini nanti terletaknya di kanan kiri dari laringofaring. Nah, dia nanti kebalikannya dari vallecula epiglotica. Dia merupakan tempat tertampungnya dari benda-benda tajam yang tertelak. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk laring itu nanti akan ada skeleton laringis. Nah, di skeleton laringis ini nanti akan ada beberapa struktur, yaitu yang pertama ada cartilago thyroidea, yaitu di sini. Cartilago thyroidea ini nanti dia yang biasanya membentuk prominensia laringea atau Adam's apple, atau yang kita kenal itu jakun pada pria. Selanjutnya ada cartilago cricoidea, lalu ada cartilago epiglottis, lalu ada cartilago arytenoid, lalu ada cartilago corniculata, lalu ada cartilago cuneiform. Selanjutnya lanjut ke cavitas laringis. Nah, cavitas laringis itu nanti ada struktur penting, yaitu yang biasa kita sebut adalah pita suara. Nah, pita suara ini nanti akan ada beberapa struktur, yaitu yang pertama ada plica vestibularis. Nah, plica vestibularis itu apa? Dia yang letaknya di superior dari plica vocalis. Nah, ini biasanya disebut dengan pita suara palsu. Nah, dia nanti disusun oleh ligamen vestibularis. Lalu nanti ada rima vestibuli. Nah, rima vestibuli itu dia adalah sebuah celah atau ruangan yang dibentuk oleh plica vestibularis tadi. Nah, selanjutnya ada plica vocalis. Nah, plica vocalis itu nanti yang letaknya di inferior dari plica vestibularis. Nah, dia sering disebut dengan pita suara asli karena dia berfungsi untuk menghasilkan suara. Nah, di sini nanti dia akan disusun oleh ligamen vocalis. Nah, selanjutnya ada rima glottitis. Rima glottitis ini dia adalah celah yang dibentuk oleh plica vocalis. Oke, next. Nah, di sini adalah jenis-jenis dari posisi atau bentuk-bentuk dari plica vocalis dan plica vestibularis. Ini ketika kita normal respirasi, yaitu kita bernafas normal, itu nanti si plica vocalisnya itu dia membuka secara relaksasi, dia nggak kontraksi untuk membuka secara lebar gitu. Ya, ini ketika kita melakukan inspirasi yang dipaksa, jadi inspirasi penuh, itu nanti si plica vocalisnya ini nanti dia akan membuka lebih lebar. Terus ini ketika kita fonasi, lalu ini ketika kita berbisik. Oke, selesai. Nah, mungkin itu saja untuk anatomi dari tractus respiratorius yang superior. Apabila kurang ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.